Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayallahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا ليومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. الحمد لله الذي أنعم على عباده المؤمنين بالعرفان وأكرمهم من مزيد فضله برؤيته في الجنان. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi masabihid dulam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda, para ustaz, para hujjaj, segenap pengurus, hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita membaca kitab Nurul Dhulam Syarah Aqidatul Awam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang tadi sudah dibacakan dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui di pembahasan yang lalu, pernikahan Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali ini mendapatkan 6 orang putra putri, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki itu Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, satu lagi Sayyidina Muhassin. Adapun Sayyidina Muhassin ini meninggal ketika kecil. Kemudian anak-anak perempuan dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, anak perempuannya Zainab, Ummu Kulthum, dan Ruqayyah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan cuma 5, jadi tidak memasukkan Ruqayyah, anak dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Karena jalur keturunan yang dianggap oleh sebagian kalangan, jalur keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Muhassin sudah wafat sebelum dewasa, maka yang diambil hanya dari jalur laki-laki. Walaupun sebenarnya tidak harus begitu juga, boleh juga kita mengambil jalur tuan dari perempuan. Bahkan kadang-kadang dari jalur perempuan itu lebih kuat. Ya buktinya Siti Fatimah kan dari perempuan, berarti dari Nabi. Jadi bisa berlaku seperti itu pada satu kondisi gitu ya. Berlaku hanya ngambil jalur laki-laki aja, tapi boleh juga mengambil jalur laki-laki dan perempuan. Boleh laki, boleh perempuan, dua-duanya sama kuatnya. Nah, berikut ini pembahasan tentang anak Sayyidina Ali dan Siti Fatimah yang bernama Siti Zainab, Sayyidatina Zainab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa naqala Az-Zarqani an Ibn al-Athir, wulidat Zainabu fi hayati jaddiha wa kanat labinatan jazlatan aqilatan laha quwwatu jananin. Wa naqala dan menukil siapa Zarqani, Imam Zarqani, an Ibn al-Athiri dari Ibn al-Athir, wulidat Zainabu dilahirkan siapa Zainabu, Siti Zainab, fi hayati jaddiha pada masa hidup kakeknya. Maksudnya pada masa Rasulullah masih hidup dilahirkan Zainab. Wa kanat labibatan, dan Zainab adalah seorang perempuan yang cerdas, jazlatan, dan seorang perempuan yang cakap, aqilatan, dan juga yang pintar, laha quwwatu jananin, dan dia memiliki hati yang kuat. Qala Ibnu Abdul Bar,
Berkata Ibn Abdul Bar, wulidat Ummu Kulthum qabla wafati jaddiha. Sama juga Ummu Kulthum juga dilahirkan sebelum wafat kakeknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya lahir sebelum Nabi Muhammad wafat. Artinya Nabi Muhammad masih melihat 6 atau 5-5-nya anak dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ini masih dilihat oleh Rasulullah, masih mengalami Rasulullah semuanya. Nah, berikut ini yang Ummu Kulthum. Ma'lam, ketahuilah anna Ummu Kulthumin, bahwasannya Ummu Kulthum tazawwajaha Umar bin Khattab, menikahi akannya siapa? Umar bin Khattab. Fawaladat lahu Zaidan wa Ruqayyah, maka Siti Zainab melahirkan untuk Umar bin Khattab Zaid dan Ruqayyah. Putri Sayyidina Ali, anak perempuan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, yang bernama Siti Zainab, ini dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu ya lebih tua dibanding Sayyidina Ali. Nah, ini melamar anaknya Sayyidina Ali namanya Zainab. Kebayang ya umurnya. Jadi kebayang umurnya. Tapi memang sudah direstui oleh Sayyidina Ali dan diperbolehkan. Dari hasil ini pernikahan antara Umar bin Khattab dengan Siti Zainab bin Ali atau Siti Zainab binti Ali, Siti Zainab binti Fatimah, ini melahirkan 2 putra, melahirkan 2 anak, yaitu Zaid dan Ruqayyah. Nah, ada sedikit riwayat tentang melamarnya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali, minta Zainab, untuk minta Ummu Kulthum. Waruwiya anna Umar khataba ila Aliyin bintahu. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar melamar kepada Sayyidina Ali bintahu, anak perempuannya, Ummu Kulthumin, yaitu Ummu Kulthum. Fadzakara lahu sigaraha. Lalu Sayyidina Ali menyebutkan kepada Sayyidina Umar sigaraha, kecilnya Ummu Kulthum. Fa'awadahu, maka kemudian mengulangi Sayyidina Umar akan permintaan itu. Faqala, maka berkata Aliyun, Sayyidina Ali, ab'atsu biha ilaika, aku utus biha Ummu Kulthum ilaika, untukmu. Fa in radida maka jika engkau ridho, fahiya imra'atuka, maka Ummu Kulthum akan jadi istrimu. Farsalaha, maka mengutuslah Sayyidina Ali akan Ummu Kulthum ilaihi, kepada Sayyidina Umar, untuk Sayyidina Umar. Fakasyafa an saqiha, lalu menyingkap Sayyidina Umar betisnya Ummu Kulthum. Faqalat, maka berkata Ummu Kulthum, mah idih. Mah itu di, mah di. Walaula annaka amirul mu'minin lalatamtu ainaka. Andai engkau bukan amirul mu'minin, andai engkau bukan pemimpinnya orang Islam, lalatamtu ainaka, gue colok mata lu. Dicolok matanya. Lalatamtu ainaka, kalau bahasa kitanya gue colok mata lu. Lalatamtu, aku akan mencolok ainaka, matamu. Ini satu riwayat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lamma khatabaha, ketika Sayyidina Umar melamar Ummu Kulthum min Aliyin, dari ayahnya yaitu Sayyidina Ali, qala, berkata Sayyidina Ali lahu, kepada Sayyidina Umar, innaha saghiratun, masih kecil ya, Ummu Kulthum masih kecil. Faqala, maka berkata Umar, siapa Sayyidina Umar, zawijniha, nikahilah, nikahkanlah aku dengan Zainab putrimu, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan. Fa inni arsadu min karamatiha, karena sesungguhnya aku melihat, memperhatikan min karamatiha, sebagian dari keramatnya Zainab. Aku menyaksikan mala yarsaduhu ahadun, sesuatu yang tidak memperhatikan atau tidak melihat akannya ahadun, satu orang pun. Qala, maka berkata Sayyidina Ali, falamma qala lahu dzalika, maka ketika berkata Sayyidina Umar lahu, kepada Sayyidina Ali, dzalika, akan alasan itu, qala Aliyun, berkata Sayyidina Ali, ab'athuha ilaika, aku mengutus Ummu Kulthum ilaika, untukmu. Fa in radita faqad zawajtukaha, apabila engkau ridho, maka sungguh aku telah nikahkan engkau dengan Ummu Kulthum. Fa ba'athaha,
maka Sayyidina Ali mengutus Ummu Kulsum ilaihi kepada Sayyidina Umar biburdatin dengan satu selendang. Waqala dan berkata Sayyidina Ali, jadi bawa burdah atau bawa selendang. Waqala laha dan berkata Sayyidina Ali laha kepada Ummu Kulsum, kuli wahai Ummu Kulsum katakanlah lahu kepada Umar, hadhil burdatul lati qultu laka, ini adalah burdah yang aku telah ucapkan, aku telah janjikan laka untukmu wahai Umar, alaiha atas Zainab, atas Ummu Kulsum. Faqalat maka berkata Ummu Kulsum li Umar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dzalika akan perintah itu. Faqala laha maka berkata Sayyidina Umar laha kepada Ummu Kulsum, quli lahu, bilang wahai Ummu Kulsum, bilang lahu kepada ayahmu, qad raditu, aku sungguh telah ridho, radhiyallahu anki, semoga Allah juga meridhoimu. Wa wada'a yadahu dan Sayyidina Umar meletakkan tangannya ala saqiha, di betisnya Ummu Kulsum. Fakasyafaha maka lalu menyingkap Sayyidina Umar akan betis Ummu Kulsum. Faqalat maka berkata Ummu Kulsum, ataf'alu hadza, apakah kau melakukan ini? Laula annaka amirul mu'minin, andai engkau bukan amirul mu'minin, bukan pemimpin orang Islam, lakasartu ainaka, akan aku rusak matamu. Sama kita tadi juga. Tsumma kharajat, kemudian keluarlah Ummu Kulsum hatta ja'at ila abiha, sehingga dia datang kepada ayahnya, datang ke bapaknya, ke Sayyidina Ali. Fa akhbaratuhu bidzalika maka Ummu Kulsum mengabarkan ayahnya bidzalika tentang peristiwa itu. Faqalat maka berkata Ummu Kulsum, ba'atsani ila syaikhin su, engkau mengutusku kepada orang tua yang jelek. Faqala maka berkata Sayyidina Ali, ya bunayyatu, wahai anak perempuanku, innahu zaujuki, sesungguhnya dia itu suamimu. Tsumma ba'da mauti Umar tazawwajaha Aun. Ini sedikit tentang cerita saat Sayyidina Umar melamar, mengkhitbah Ummu Kulsum anaknya Sayyidina Ali. Satu riwayat mengatakan begini, kata Sayyidina Ali, itu masih kecil, jadi belum pantas buat dikawinin. Kata Sayyidina Umar, tolong nikahkan aku dengan dia, kata gitu. Ya udah begini, sampai berulang-ulang soal ini tanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu sudah Amirul Mukminin, udah menjadi presiden, udah menjadi pemimpinnya orang Islam. Nah, minta dinikahkan oleh Sayyidina Ali, dinikahkan dengan anaknya yang namanya Ummu Kulsum. Minta berulang-ulang sampai akhirnya Sayyidina Ali, ya udah, saya utus Zainab untukmu. Tapi gini syaratnya, kalau engkau memang ridho, keadaannya masih begitu, masih kecil, kalau engkau memang rela, ridho, suka, keadaannya masih kecil itu, maka dia jadi istrimu. Akhirnya diutus. Singkat cerita, menurut riwayat yang pertama singkat cerita, bertemulah itu, udah halal karena sudah dinikahkan oleh Sayyidina Ali, dipegang betisnya. Kemudian Ummu Kulsum bilang, idih, katanya, andai engkau bukan pemimpin Islam, aku colok matamu. Ini riwayat pertama. Nah, riwayat kedua ini lebih lengkap. Sayyidina Umar minta Sayyidina Ali untuk dinikahkan dengan anaknya, yaitu Ummu Kulsum. Sayyidina Ali bilang alasannya sama seperti tadi, masih kecil dia. Kemudian Sayyidina Umar alasannya kuat, tolong nikahkan saya dengan dia, karena saya melihat karomah, saya melihat satu karomah yang orang-orang gak bisa melihat. Saya melihat karomah anakmu Zainab, Ummu Kulsum. Saya melihat karomah anakmu Ummu Kulsum, maka nikahkanlah aku dengan dia. Nah, syaratnya sama, tapi di sini lebih lengkap syaratnya begini saja. Baik, nanti dia akan saya suruh datang kepada kamu bawa selendang. Nanti dia akan mengatakan sesuatu untukmu. Dipanggil Ummu Kulsum oleh Sayyidina Ali. Sini, Neng, bawa selendang ini, bilang ini selendang yang Bapak bilang waktu itu. Sampaikan ini ke presiden. Bawa itu Ummu Kulsum. Masih kecil, saudara. Dibawa sampai di sana. Ini selendang dari Bapak yang kemarin Bapak bilang. Oh iya. Ya udah, saya ridho
dan semoga Allah meridhoimu. Ya, singkat cerita sama seperti tadi, dibuka betisnya. Nah kemudian ya dilawan oleh Ummu Kulsum. Kalau saja engkau bukan pemimpin umat Islam, maka aku rusak matamu. Pergi. Ummu Kulsum lari datang ke bapaknya, dikabarin ini, cerita ini diceritain. Saya habis ini begini, cerita-ceritain tuh. Setelah diceritakan, kata Sayyidina Ali, anakku itu suamimu, engkau sudah aku nikahkan dengan dia, itu suamimu. Jadi ya terimalah, itu suamimu dan bapak sudah menikahkan engkau dengan dia. Sampai akhirnya kemudian dapat anak dua itu, yang tadi Zaid dan Ruqayyah. Setelah itu Sayyidina Umar wafat. Setelah wafatnya Sayyidina Umar, maka Ummu Kulsum dinikahi oleh beberapa orang lagi, karena mungkin banyak yang melihat karomah atau kemuliaannya Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib ini. Siapa saja yang menikahi setelah Sayyidina Umar? Setelah Sayyidina Umar ini kemudian ada beberapa orang. Wa thumma ba'da mauti Umar tazawwajaha Aun bin Ja'far bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Sayyidina Umar, tazawwajaha, maka menikahi akan Ummu Kulsum siapa? Aun bin Ja'far bin Abi Thalib. Aun bin Ja'far bin Abi Thalib jadi sepupunya Aun bin Ja'far. Ja'far itu kakaknya Sayyidina Ali. Aun anaknya Ja'far, berarti kan sepupu ya, sepupunya. Wa ba'da mauti Aun tazawwaja Muhammadun akhuhu. Setelah wafatnya Aun bin Ja'far, kemudian menikahi Ummu Kulsum siapa? Muhammad akhuhu, Muhammad saudaranya Aun. Wa ba'da mauti Muhammad tazawwaja akhuhu. Setelah wafatnya Muhammad, kemudian saudaranya Muhammad menikahi saudaranya Muhammad namanya Abdullah bin Ja'far, ini menikahi Ummu Kulsum. Jadi memang banyak yang melihat karomah dari Ummu Kulsum ini. Setelah wafat kemudian ada yang melamar lagi, wafat ada yang melamar lagi. Wa ba'da mautiha indahu wa ba'da mautiha. Nah setelah itu terakhir berarti suaminya Ummu Kulsum yang terakhir yaitu Abdullah bin Ja'far. Wa ba'da mautiha, setelah wafatnya Ummu Kulsum indahu di sisi Abdullah bin Ja'far, tazawwaja ukhtaha Zainab. Nah, baru Abdullah bin Ja'far menikahi saudaranya Ummu Kulsum yaitu Zainab. Fawaladat lahu Aliyan, maka Zainab melahirkan untuk Abdullah bin Ja'far Ali wa Aun al-Akbar wa Abbasan wa Muhammadan wa Ummu Kulthum wa dzurriyyataha mawjudatun dal'an bikasratin, dan keturunan dari Zainab binti Ali ini mawjudatun dal'an, masih ada sampai sekarang bikasratin dengan banyak. Hanya Rabi'ah Alawiyah ya. Hanya Rabi'ah Alawiyah nggak nganggap, karena Rabi'ah Alawiyah hanya menganggap dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau mau fair, kalau mau ini yang adil gitu ya, itu harusnya kalau mau diambil semuanya. Keturunannya sampai sekarang masih banyak. Dan inilah yang disebut dengan dzurriyyah. Jadi kalau kita sebut dzurriyyah Rasulullah itu semuanya, ya baik dari Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali maupun dari putri-putri Rasulullah yang lain, dari Ummu Kulthum, dari Zainab. Nah yang dari Sayyidina Ali aja yang sampai sekarang disebutkan di sini masih ada, itu kan banyak. Yang dari Sayyidina Ali itu ada dari Ummu Kulthum. Yang dari Sayyidina Ali itu ada yang bukan hanya dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain saja, tapi ada yang dari Ummu Kulthum dengan Sayyidina Umar. Ummu Kulthum dengan Sayyidina Umar. Kurang apa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kan ya termasuk kibarus sahabah, karomahnya juga banyak, keramat. Sungai Nil itu kalau tiap tahun itu pasti ada yang mati perawan. Nah begitu Sayyidina Umar diaduin masalah ini, ditulis surat sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar kepada gubernur Mesir waktu itu, ini bawa surat ini, lemparin Sungai Nil. Isi suratnya, Nil, wahai Nil,
kamu makhluk Allah dan saya makhluk Allah, saya nggak takut sama kamu, kata Sayyidina Umar. Berhenti, habis itu nggak pernah makan korban lagi. Karomahnya kan banyak. Nah, dengan Ummu Kulsum Sayyidina Umar ini punya anak, Ummu Kulsum bin Ali ini punya anak, kan sama Sayyidina Hasan bin Ali juga, Ummu Kulsum bin Ali. Apalagi ini dengan Sayyidina Umar menikahnya, punya anak Zaid dan Ruqayyah tadi. Terus keturunannya masih ada sampai sekarang. Kemudian ada lagi adiknya Ummu Kulsum, Zainab. Adiknya Ummu Kulsum, Zainab. Ini juga keturunannya sampai sekarang masih ada. Yang dari garis Ali atau dari Aun, berarti ini sudah cucunya Sayyidina Ali, cucunya Siti Fatimah. Ada Abbas, Muhammad, ada Ummu Kulsum, ke bawahnya ini masih ada lagi. Nah, semuanya itu kalau mau disebutkan, itulah yang disebut dengan dzurriyyah Rasulullah. Dzurriyyah itu ya keturunan Rasulullah dari jalur manapun. Pernah saya sampaikan ada dzurriyyah, ini keturunan Rasulullah yang banyak itu tadi dari garis manapun. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ahlul bait, ahlu baiti Rasulillah. Kalau ahlu baiti Rasulillah yaitu cuma 5. Ahlu baiti Rasulullah cuma 5, dengan Rasulullah itu 5. Rasulullah ini yang antum ahlu baiti, yang oleh Rasulullah dikeredongin selimut, yaitu Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu ahlu baiti Rasulullah. Nah, barangkali mungkin Rabi'atul Alawiyah ngambil dari situ. Jadi keturunannya ahlul bait, bukan keturunan Rasulullah tapi keturunannya ahlul bait. Ya walaupun itu keturunan Rasulullah, cuma atasnya itulah yang disebut dengan ahlul bait. Cuma 4 orang, dengan Rasulullah 5 orang. 4 orang itu Rasulullah, 4 orang itu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian Siti Fatimah. Namanya ahlul bait Rasulullah. Kemudian ada lagi istilah alu. Alu untuk keluarga, alu Muhammad, keluarga. Alu Muhammad ini kalau konteksnya zakat, bukan cuma keturunan anak atau cucunya Nabi Muhammad, tapi Bani Hashim dan Bani Muttalib termasuk diantaranya Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk diantaranya Abdullah bin Abbas. Itu bawahnya semuanya termasuk alu Rasulullah atau keluarga Rasulullah. Konteks zakat. Kalau konteksnya doa, keluarga Nabi Muhammad, kita termasuk keluarga Nabi Muhammad, karena alun itu punya arti pengikut juga, pengikut Nabi Muhammad, alun. Satu lagi ada istilah namanya itroh. Itroh ain ta ro ta marbutah, itroh. Itroh ini keturunan Nabi Muhammad yang alim-alim. Nah, ini namanya itroh. Ini itroh inilah yang dalam hadis Rasulullah, taraktu fikum amroin, itroti, kitab Allah wa itroti, Al-Quran dan itrohku. Aku tinggalkan kepada engkau 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan itrohku. Tapi itroh ini bukan keturunan sembarangan, bukan dzurriyyah yang biasa-biasa saja, tapi yang alim. Banyak yang alim, seperti Said Zabidi, pengarang Ithaf, ya, kemudian banyaklah para Said, sebutannya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, biasanya dari jalur Sayyidina Hasan. Ini itroh, ini adalah itroh atau keturunan Rasulullah yang alim-alim. Nah, dzurriyyah Rasulullah itu sangat banyak, termasuk yang dibahas dalam kitab Nurul Dhulam ini, termasuk dzurriyyah Rasulullah ya, yang dari jalur, bukan hanya dari jalur Sayyidina Ali dan Siti Fatimah saja. Tambihun qauluhu wa sab'atun khabarun muqaddamun wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.